AdSense sama NPWP-nya tidak sama namanya, bisa disetujui. Bagaimana bisa? Ini buktinya. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Tentunya baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatannya, pakai masker kemanapun kalian keluar, dan hindari keramaian. Oke guys, pada tanggal 10 Maret kemarin semua YouTuber itu dihebohkan dengan adanya pajak. Ya sekarang yang dimonetisasi harus bayar pajak ya. Nah, aku sendiri bingung dan kaget waktu pagi-pagi buka email menyatakan kalau sekarang YouTube harus bayar pajak ya. Dan di situ kalau channel kita ada yang nonton orang dari Amerika, maka kita harus membayar pajak. Jika kita tidak membayar pajak, maka kita akan dipotong kurang lebih 30% ya. 30% itu juga banyak juga ya, lumayan banyak teman-teman. Nah, di channel aku cek ternyata juga ada yang nonton orang Amerika. Emang nggak seberapa sih, cuman kan kita sebagai warga Indonesia yang baik ya, pastinya kita akan mematuhi peraturan itu ya teman-teman. Nah, dari mendapatkan email itu aku sempat bingung dan bagaimana ya, sedangkan aku sendiri nggak punya, sampai tanya-tanya orang rumah, sampai tanya apa yang punya pajak. Terus di situ semua pada bikin tutorial ya, cara bikin pajak online lah, terus kita masukin NPWP-nya, kita daftarin pajak. Di situ semuanya membahas dan banyak yang bilang kalau kita bayar pajak harus pakai AdSense yang kita daftarin ya. Oke teman, tentunya bagi kita yang bekerja di luar negeri ya, ini pasti sebuah tantangan dan sebuah masalah ya buat kita yang ada di luar negeri. Kan belum tentu kita juga punya KTP, mungkin ada, tetapi semuanya mungkin ada sedikit masalah pasti ya. Aku rasa pasti semua yang ada di luar negeri pasti sekarang pada bingung. Oke, so aku ini buktinya, aku bisa teman-teman lihat nama AdSense aku dengan NPWP-nya ini berbeda, tapi aku bisa mendaftarkannya dan disetujui. Misalnya ya teman-teman, ini emang banyak banget yang masih bingung loh di luar sana. Seperti aku juga seperti itu kemarin tuh, sampai pusing juga. Misalnya AdSense kita pakai nama si Maya gitu ya, pakai nama Maya. Nah, si Maya ini dia tidak punya NPWP. Kita pengen daftarin pakai dia, nggak masalah teman-teman, kalian coba daftarin. Kalau dia misalnya sibuk, kalian bantu nggak apa-apa, pakai pajak online itu ya. Kita pakai online, berusaha pakai online, kita daftarin, yang penting ada KTP sama kakaknya ya. Nah, setelah kalian data-datanya itu ada, misalnya pakai itu AdSense, kalian datanya ada, didaftarin aja. Seandainya nanti ada nick sama kakaknya itu ada sedikit tidak connect gitu ya, misalnya ada masalah gitu. Nah, dari situ kalian kalau misalnya di luar negeri, kalian nggak akan bisa ngurusin itu ya. Pastinya yang punya KTP itu yang ngurusin itu, dia tidak connect, dia harus ke kantor Dukcapil dulu untuk menyelesaikan masalah itu tadi. Kemungkinan tidak connect gitu ya KTP sama kakaknya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan satu teman-teman, NPWP tidak harus sama dengan nama AdSense. Itu yang pertama ya teman-teman. Terus email, saat kita mendaftarkan email, kalau kalian dalam satu hari atau 1 kali dari 24 jam kalian tidak melanjutkan lagi, itu harus ganti email.
Jadi email yang sudah didaftarkan itu tidak bisa didaftarkan lagi ya. Misalnya hari ini kalian daftar pakai email si ini gitu ya, terus daftarin pakai KTP dengan kakak, nama tadi, nama saudara gitu. Otomatis kalau kalian login dan bisa masuk dengan daftar nama tadi, kalian akan dapatkan link di email. Kalian buka, ada link, dan itu link harus kalian buka pokoknya dalam 1x24 jam. Itu link itu ada, dan kalian terus ikutin langkah-langkahnya gitu ya. Di situ ikutin langkah-langkahnya waktu mau daftar NPWP-nya itu. Kalau kalian tidak membukanya, misalnya besok lagi diterusin karena kalian nggak tahu kan, misalnya karena kalian masih sibuk atau apa, besok aku lanjutin, besok link itu nggak akan bisa ditemukan lagi gitu. Dan saat daftar, misalnya ada tulisan email sudah digunakan, itu artinya kalian sudah daftaran pakai email tadi. Jadi kalau mau daftar lagi di online pajak itu, kalian harus daftarkan email baru lagi. Jadi email sudah didaftarkan tidak bisa, tetapi untuk identitas itu bisa dipakai lagi, didaftarin lagi, cuman emailnya harus diganti lagi gitu teman-teman ya. Terus nomor NPWP satu orang bisa dipakai lebih dari satu channel, itu bisa ya. Ini aku bisa bilang gitu karena aku dari 2 channel aku memakai satu NPWP saja dan bisa disetujui, yang artinya bahwa NPWP itu tadi tidak harus AdSense kita dan tidak harus dengan nama kita, tetapi kita hanya menginformasikan bahwa kita ada NPWP itu ya, entah siapa pokoknya kita bisa ngasih informasi ke Amerika sana gitu teman-teman. Terus saat kalian dimintai daftar untuk NPWP itu ya, untuk alamat apa semuanya itu harus sama dengan nama yang ada di KTP itu, alamat juga harus sama di situ ya. Pokoknya kalau pakai online kalian harus sama sesuai dengan KTP itu. Nanti kan itunya kan cardnya kan akan diantar ke alamat tersebut gitu, jadi harus sama. Dan waktu kita di pendaftaran di pajak itu yang di AdSense kita, waktu di AdSense kita, terus nama yang tadi kita daftarin itu kan kita otomatis sudah punya nomornya ya. Nah di situ nama itu nama yang di NPWP itu ya, jangan pakai nama yang AdSense karena yang kita daftarnya adalah NPWP-nya orang lain, bukannya nama AdSense. Jadi waktu pas kalau di atas kan pendaftaran itu otomatis nama itu, terus di bawah nanti kan di NPWP dia kan nama itu bisa kita klik dengan nama yang di NPWP itu dengan alamat dia semuanya ya, bukan yang alamat di AdSense, pokoknya alamat yang di NPWP kita daftarin. Oke, di sini aku mau kasih sedikit videonya ya, yang kemarin aku bikin itu buat NPWP-nya ya, NPWP-nya yang AdSense sama itunya nggak sama ya, beda nama AdSense. Di sini aku mau kasih videonya ya, kalian boleh simak, teman-teman yang khususnya ada di luar negeri boleh simak ya. Semoga saja video aku ini berguna buat teman-teman semuanya, dan yang belum subscribe ya. Kalau suka videonya di like, kritik dan sarannya juga ya teman-teman, karena ini semua cuman aku sharing aja dari pengalaman aku sendiri ya. Jika ada pertanyaan kalian boleh ditanyain juga. Oke, kita simak videonya ya teman-teman. Oke, wassalamualaikum.